Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam renungan dan doa malam GKJ Joglo. Mari bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan yang akan kita dasarkan dari Yunus pasalnya yang keempat ayat 4 yang demikian firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Saudara yang dikasihi Tuhan, kata marah menurut KBBI adalah perasaan negatif yang muncul sebagai respons terhadap situasi atau perilaku yang dianggap tidak adil, menyakitkan atau merugikan. Atau bisa juga berarti keadaan ketika tanpa harapan, kenyataan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Hampir semua manusia pernah mengalaminya. Namun, cara mengekspresikan kemarahan dapat berbeda-beda. Ada yang mengekspresikannya dengan meledak-ledak melalui perkataan, ada yang justru hanya diam, ada juga dengan tindakan-tindakan yang di luar dari nalar. Setiap kita punya potensi untuk marah, tapi kita dapat mengendalikannya. Asalkan kita dapat mengenal diri kita sendiri, mengetahui apa yang kita rasakan, dan kita dapat memahami orang lain. Saudara-saudara, di dalam Alkitab juga terdapat tokoh-tokoh yang pernah memiliki rasa marah. Salah satunya adalah Yunus. Yunus mengekspresikan rasa marahnya kepada Allah. Kenapa Allah tidak membinasakan saja semua penduduk Niniwe yang jelas-jelas hidupnya jauh dan menyimpang dari Allah? Yunus marah ketika pohon jarak tempatnya berlindung dari terik matahari habis dimakan oleh ulat. Yunus tidak paham dan kurang mengenal Allah dengan benar, bahwa Allah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan. Sekalipun penduduk Niniwe banyak melakukan dosa, tetapi Tuhan ingin memberi kesempatan untuk bertobat. Yunus lupa bahwa Allah juga menyelamatkannya ketika ia di dalam perut ikan besar. Allah menyadarkan Yunus bahwa pohon jarak itu adalah Allah yang menanamnya. Allah juga yang memberikan pertumbuhan pada pohon jarak itu. Lalu kenapa Yunus harus marah ketika pohon itu mati? Padahal Yunus tidak menanam dan juga tidak memberi pertumbuhan. Yunus sayang kepada pohon itu, tetapi kenapa Yunus tidak menaruh simpati dan menolong Niniwe? Justru berharap sebaliknya, Niniwe dimusnahkan oleh Allah. Yunus diajak berefleksi bahwa Allah penuh belas kasih dan kepedulian. Yunus disadarkan melalui pertanyaan retoris yang disampaikan oleh Tuhan dalam Yunus 4 ayat yang keempat. Layakkah engkau marah? Saudara yang terkasih, pernahkah kita marah kepada Tuhan? Ketika doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, ketika pengharapan kita tidak sesuai kenyataan, kita lupa bahwa Tuhan itu sangat mengasihi dan peduli, serta mengenal kita. Kita saja yang tidak mengenal akan pribadi Tuhan. Pengorbanan Tuhan itu bukti nyata bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, bahwa kita masih hidup saat ini. Itu pun bukti Tuhan mendengarkan doa kita dan memelihara kita. Maka layakkah kita marah kepada Tuhan? Mari kita merefleksikan hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Maka mari kita lebih mengenal Tuhan, kita lebih dalam mengenal pribadinya. Maka kita akan merasa sangat tidak layak marah kepada Tuhan. Kita akan lebih rendah hati menjalani hidup dengan berbagai macam dinamika yang ada. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita bersatu di dalam doa, dan di akhir doa Bapak, Ibu, Saudara dapat menambahkannya dengan doa-doa pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami datang kepadamu mengucapkan segala syukur dan permohonan kami. Kami berdoa atas saudara-saudara kami yang saat ini juga sedang sakit. Kiranya Engkau berkati mereka ya Tuhan, agar mendapatkan pemulihan tubuh. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang kami ketahui sakit beberapa waktu lalu. Kami memohon kesembuhan dari Engkau, dan Engkau mengabulkan seru dan doa kami ini, sehingga saudara-saudara kami ini tidak lagi mengalami sakit penyakit. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tinggal jauh dari orang tua,
baik oleh karena pekerjaan ataupun karena studi, kiranya Engkau berkenan untuk menolong mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi para pelayan-pelayan Tuhan, khususnya yang saat ini Tuhan dalam upaya kami GKJ Joglo untuk melakukan revitalisasi sound system dan juga kelistrikan demi mendukung kegiatan-kegiatan peribadahan di gerejamu ini. Ya Tuhan, kami serahkan setiap rencana, permohonan kami, pergumulan kami ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang kami kenal dan kami yakin hadir saat ini dalam Roh Kudus. Kami berdoa. Amin.